Bab 2744. Menghunus pedang. Di langit berbintang yang luas, warrior yang melihat ke depan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Mengkhawatirkan banyak orang. Densky, Tako, Nelayang, wanita bergaun putih, Yana. Memikirkan gadis kecil itu, hati warrior yang tiba-tiba menjadi berat. Yana waktu itu tidak menyerangnya, dia tahu, Yana pasti tidak sepenuhnya melupakan dia dan Shiro. Tentu saja, Yana yang sekarang memang bukan Yana yang dulu. Semuanya mulai berubah secara bertahap. Kali ini, selain menghalangi alam semesta 4 dimensi, dia harus menemukan Tako dan Yana mereka. Semuanya akan baik-baik saja. Tidak boleh kehilangan satupun. Mata warrior yang perlahan tertutup, dan di bawah kakinya ada leluhur pedang. Di dalam pagoda Hongmeng. Di panggung kenaikan, Shiro terbaring di sana, dan di depannya ada 2 tanduk. Tanduk Yana. Sejak Yana pergi, Shiro menjadi tidak bersemangat seperti sebelumnya. Seringkali, dia akan terdiam, dan akan diam untuk waktu yang lama. Tidak berani mengganggunya. Setelah waktu yang lama, kaki kecil Shiro dengan ringan menyentuh sepasang tanduk itu, dan air mata spiritual secara bertahap mengalir dari matanya. Di langit berbintang yang jauh, di sebuah planet terlantar yang tidak diketahui, bayangan hitam tiba-tiba mendarat di atas planet ini. Boom! Di posisi bayangan hitam mendarat, bumi dalam radius hampir 1 juta mil langsung hancur. Pada saat ini, tidak jauh dari bayangan hitam, sekelompok orang muncul, dan pemimpinnya adalah orang misterius dari tanah eskatologi. Sekujur tubuhnya diselimuti oleh energi hitam, sama sekali tidak dapat melihat wajah aslinya. Dan di belakangnya, ada Winasu, Samu, Kaisar Lee dan lainnya yang tubuh fisiknya telah pulih. Semua orang sedang melihat sosok mungil yang berada tidak jauh. Setelah melihat sosok mungil itu, Winasu dan yang lainnya mengerutkan kening. Seorang gadis kecil. Seorang gadis kecil dengan sepasang tanduk merah tua dan ekor merah tua panjang di belakang gadis kecil itu. Mata gadis kecil itu juga merah tua, wajahnya tidak berekspresi, dan aura yang keluar dari tubuhnya membuat semua orang di lapangan terlihat serius. Leluhur jahat. Di samping, Kaisar Lee hendak bertindak, tetapi orang misterius itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Bukan dia yang dulu, jika kamu bertindak, kamu akan mati. Kaisar Lee memandang orang misterius, dan orang misterius berkata dengan nada lembut, itu adalah monster iblis yang berani menantang tombak Zantian, kalian semua mundur. Kaisar Lee melirik Samu, sedikit ragu-ragu, tapi Winasu sudah melangkah mundur. Orang yang ada di depan mata ini adalah monster iblis yang sebenarnya. Winasu melirik Kaisar Lee dan yang lainnya, jika tidak ingin mati, mundur saja sejauh mungkin. Setelah selesai berbicara, dia sudah mundur 1000 kaki jauhnya. Tidak jauh, Samu dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk mundur. Mereka tidak tahu seberapa menakutkan monster iblis yang sebenarnya, tetapi mereka juga tahu betapa bangga dan sombongnya Winasu ini. Pada saat ini, dia memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Ini cukup untuk membuktikan banyak hal. Segera, hanya orang misterius dan Yana yang tersisa di sana. Di kejauhan, Yana berjalan perlahan menuju orang misterius. Orang misterius menyilangkan tangan di dadanya, warrior yang tidak datang. Pada saat ini, Yana tiba-tiba menghilang di tempat. Orang misterius mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan kemudian meremasnya dengan ringan. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan terombang-ambing dari lengan kanannya seperti bendungan. Pada saat ini, sebuah tinju mungil menghantam. Boom!
Tinju mungil ini membanting, kekuatan yang dilepaskan oleh orang misterius itu langsung hancur, dan pada saat yang sama, orang misterius itu sendiri langsung terlempar ke belakang sejauh 1000 kaki. Begitu orang misterius itu berhenti, tiba-tiba tubuhnya melayang ke kejauhan seperti roh hantu. Tidak jauh di sana, tiba-tiba Yana meninju. Begitu pukulan tinju ini menghantam, sebuah kaki menendang tepat di atas tinjunya. Boom! Ruang hampa di sekitarnya hancur langsung, membentuk gua hitam ruang hampa. Yana tiba-tiba melepaskan tinjunya, meraih tumit orang misterius dan menarik ke arah dirinya. Segera setelah itu, dia mengangkat lutut kanannya, menendangnya ke atas. Namun, orang misterius itu tampak jelas bereaksi dengan sangat cepat. Saat dia ditarik ke depan Yana, kedua tangannya tiba-tiba menindih di lutut Yana. Boom! Orang misterius itu langsung terbang mundur sejauh puluhan ribu kaki. Melihat pemandangan ini, Kaisar Li dan yang lainnya yang berada tidak jauh, terlihat sangat serius. Meski kekuatan orang misterius itu masih belum terlalu terekspos, tapi itu sudah sangat menakutkan. Namun, pada saat ini, di hadapan Yana, dia sebenarnya dalam posisi yang kurang menguntungkan. Semua mata tertuju pada Yana, seberapa kuat kekuatan fisiknya. Pada saat ini, orang misterius tiba-tiba menjadi ilusi, dan saat berikutnya, semua orang tiba-tiba menoleh, melihat Yana yang berada tidak jauh. Di depan Yana, sebuah bayangan diam-diam memadat. Wajah Yana tidak berekspresi, mengangkat tangannya dan meninju. Boom! Dengan suara ledakan, Yana sendiri muncul sejauh ribuan kaki, dan pada saat ini, bayangan lain muncul di depan Yana, dan Yana menghentakkan kaki kanannya. Dengan menginjak tanah, tubuh melonjak naik ke udara, kemudian menebas dengan satu tendangan. Boom! Yana seperti layang-layang yang talinya putus, terlempar ke belakang, dan di udara, di belakang Yana, bayangan lain diam-diam mengembun, dan kemudian, sebuah jari menunjuk ke punggung Yana. Selain itu, sebuah bayangan juga muncul di kiri kanan atas dan bawah Yana. Pada saat ini, Yana langsung dikelilingi oleh bayangan. Bang bang bang. Di seluruh kekosongan, suara teredam terus terdengar, dan segera, sesosok bayangan terus mundur ke belakang. Bayangan ini adalah Yana. Melihat adegan ini, Samu dan yang lainnya tampak sedikit santai, mata mereka tertuju pada bayangan yang muncul. Tampak jelas, orang misterius itu mulai mengungkapkan kekuatannya. Pada saat ini, di kehampaan yang jauh, Yana yang telah ditekan, tiba-tiba menepuk kedua tangannya ke depan. Boom! Dengan bidikan ini, seluruh dunia bergetar hebat, bayangan di sekitar Yana meledak dalam sekejap. Tidak jauh di sana, tubuh utama orang misterius mundur dengan keras ke belakang, dan begitu mundur, benar-benar mundur sampai di depan Samu dan yang lainnya. Di kejauhan, Yana menatap orang misterius itu. Di atas tangannya, ada lampu merah kirmizi. Dan di sekelilingnya, ruang material gelap itu mulai pecah. Orang misterius menyilangkan tangannya di depan, warrior yang memintamu untuk datang. Sudut mulut Yana berangsur-angsur berubah menjadi mengerikan. Pada saat ini, dia tiba-tiba melompat, dan saat berikutnya, dia seperti bintang jatuh dan menabrak orang misterius di bawah. Orang misterius dengan pelan menarik kedua tangannya ke belakang. Samu dan yang lainnya langsung menyebar ratusan ribu kaki jauhnya oleh kekuatan misterius ini, dan pada saat ini, Yana sudah tiba di atas kepala orang misterius. Bertabrakan. Kali ini, Yana tidak menggunakan tinjunya, melainkan memukulnya secara langsung. Orang misterius mengangkat tangannya sedikit, dan dalam sekejap, perisai energi hitam pekat muncul tepat di antara tangannya. Saat perisai itu muncul, Yana menabrak ke bawah. Boom!
Saat sepasang tanduk Yana menekan perisai, perisai itu hancur, tetapi pada saat ini, orang misterius menekan dirinya dan meninju kepala Yana. Di atas tinjunya, memancarkan cahaya hitam pekat yang misterius. Bang! Yana terbang mundur, dan orang misterius itu mundur sejauh puluhan ribu kaki dalam sekejap. Di kejauhan, di dahi Yana, darah tidak berhenti mengalir, dan dalam sekejap, seluruh wajahnya berubah menjadi merah darah. Dan matanya tertuju pada orang misterius di kejauhan. Bunuh dia. Pada saat ini, di samping orang misterius, Winasu tiba-tiba bertanya. Orang misterius menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa dibunuh, setidaknya kondisi aku sekarang tidak bisa membunuhnya. Pada saat ini, Yana di kejauhan tiba-tiba menyerbu ke arah orang misterius. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi setiap kali dia mendarat, akan membuat dunia bergetar. Kekuatan fisik murni. Melihat pemandangan ini, ekspresi Winasu dan yang lainnya menjadi sangat serius. Kekuatan fisik ini benar-benar terlalu menakutkan. Orang misterius melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan lingkaran cahaya biru besar muncul di bawah kaki mereka. Segera, tubuh orang misterius dan lainnya mulai secara bertahap menjadi ilusi. Tapi saat ini, Yana sudah sampai di atas kepala mereka. Orang misterius mengarahkan telapak tangan kanannya ke bawah, dan saat berikutnya, dia langsung membantingnya ke atas. Boom! Sebuah kekuatan yang besar menekan Yana. Pada saat ini, tangan kanan orang misterius tiba-tiba mengarah ke depan. Boom! Kekuatan itu meledak langsung, dan Yana terus mundur ke belakang oleh getaran. Namun orang misterius dan lainnya telah hilang. Di kejauhan, Yana menyeka darah di seluruh wajahnya. Dia menatap kehampaan, mata merahnya sedikit linglung. Kenapa aku harus membunuhnya? Setelah beberapa saat, Yana menyeka darah di wajahnya lagi, lalu dia menatap kehampaan, bunuh. Suara itu jatuh. Dia menginjak kaki kanannya, dan seluruh orangnya melonjak naik ke langit. Merobek semuanya. Di sisi lain, sekelompok orang tiba-tiba muncul di langit berbintang, dan pemimpinnya adalah orang misterius. Orang misterius mendongak dan melirik ke kejauhan. Tiba-tiba, dia menoleh, ruang hampa di bawahnya bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar. Di samping, Winasu tampak pucat, dia mengejar kemari. Bersatu untuk membunuhnya. Orang misterius menggelengkan kepalanya, tidak bisa dibunuh. Kenapa? Winasu memandang orang misterius itu, bingung. Orang misterius berkata dengan nada lembut, kekuatannya semakin kuat, bertarung dengannya, dia mungkin bertarung dengan kalian sampai mati, tidak disarankan bertarung dengannya. Setelah berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan segera, formasi pengiring muncul di bawah kaki mereka. Pada saat ini, Winasu mencibir dengan dingin, terus menjadi kura-kura pengecut seperti ini. Orang misterius tiba-tiba berbalik menghadap Winasu. Saat berikutnya, kekuatan yang kuat langsung mengguncang Winasu keluar dari formasi pengiring. Orang misterius berkata, kamu merasa kamu sangat kuat, boleh, maka kamu hadapi dia secara langsung. Suara itu jatuh, orang misterius dan yang lainnya benar-benar menghilang dari sana. Ekspresi Winasu suram dan menakutkan, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan melonjak dari bawah dan meledak langsung ke arahnya. Winasu melihat ke bawah, tangannya sedikit terangkat, dan dalam sekejap, pohon sulur yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah ruang hampa di bawah. Pada saat ini, sosok mungil muncul di depan pohon sulur. Satu pukulan tinju menghantam. Boom! Pohon sulur itu meledak, dan saat berikutnya,
Yana muncul di depan Winasu. Yana tidak mengejar, tetapi hanya meninju lewat udara. Boom! Di kejauhan, Winasu langsung terlempar keluar. Di udara, tubuh Winasu retak, dan darah terus-menerus menyembur keluar dari mulutnya. Yana hendak melanjutkan serangannya. Saat ini, dia tiba-tiba melihat ke atas, dan di suatu tempat di atas awan, seorang wanita sedang menatapnya. Yana memandang wanita itu, dan tiba-tiba, dia mengacungkan jempol ke langit, lalu berbalik. Di atas awan, wanita itu tersenyum sedikit, dia menggerakkan tangan kanannya, dan di atas papan catur, sebuah pedang terbang ke tangannya. Wanita itu turun dari awan dengan pedang. Bersambung.